rangsangnya di mana? Di dada kan? Sambil membersihkan, sambil kita kasih pijatan ringan. Kemudian setelah itu Perut bayi. udah kan dari ini sampai perut, kemudian punggung. bayi. Ini punggung bayi. Ini kita begini. Nah, Oh, ditepok-tepok. dilap sambil dikasih. Iya nih. Nah, ini setelah ini kita dinilai apakah dengan tadi menghisap lendir, kemudian ini kan rangsangan taktil ya. Ada perubahan, napasnya nggak menggap-enggap lagi. Misalnya napasnya sudah bagus, menangis kuat, pergerakan aktif, warna kulitnya sudah kembali, berarti tidak perlu dilakukan resusitasi atau ventilasi. Nah, setelah kita berikan tadi rangsangan taktil, kemudian kita sedot lendirnya masih ada, ternyata masih mengap-ngap, berarti kita lakukan resusitasi. Oke, sok bacain nih. Ganti kain yang Oh sorry, oh ya belum sebelum itu. Ini kan udah dipakai dari semenjak perut ibu kan lahir, pasti basah. Nah ini kita ganti, tapi ambil kain. Nah kainnya ada neng. Ini siapa yang nyiapin alat nggak lengkap nih? Ini bukan kain, handuk. Berarti ini diganti dengan yang bersih. Berarti ininya diambil ke yang kotor. biarkan muka dan dada terbuka. Muka dan dada ya, ingat muka dan dada. Berarti perut tidak. Oke. Terus Posisikan kepala bayi Ya. dan nilai kembali usaha nafas. berarti meresposisikan itu kita memposisikan kembali apakah kepala bayi itu letaknya sudah tepat atau belum. Kemudian Bila menangis kuat atau bernapas spontan, lakukan asuhan bayi baru lahir. Bila tetap tidak bernapas atau mengap-ngap, maka lakukan ventilasi. tadi itu ya, setelah kita lakukan penilaian, setelah diberikan rangsangan taktil disedot, dia ada perubahan, menangis kuat, pergerakan aktif, warna kulitnya kemerahan, napasnya tidak mengap-ngap, kita lanjutkan ke perawatan bayi baru lahir. Namun jika setelah tindakan itu tidak ada perubahan, misalkan napasnya masih menggap-enggap, kulitnya belum kemerahan, kita lakukan ventilasi. Oke? Perhatikan langkah 2-8 dilakukan dalam 30 detik. Terus Sisihkan kain yang menutupi bagian dada agar penolong dapat menilai pengembangan dada bayi waktu dilakukan peniupan udara. oke. Uji fungsi sungkup dan tabung atau balon, dan sungkup dengan jalan meniup pangkal tabung atau menekan balon sambil menahan corong sungkup. Sambil menahan corong sungkup gini. Kita tes dulu ininya, oh berarti benar ada udara. Nah setelah itu Pasangkan sungkup melingkupi hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan kan. peletakan sungkup dan daerah mulut bayi. ini kita harus berbentuk C gini. Nah, kenapa harus menekan gini? Oke, jadi caranya begini untuk ngetesnya, tes dulu. Nah, mengembangkan. Nah, berarti nih berhasil, posisi udah benar. Nah, berarti kita hitung 30 detik 20 kali. Berarti 1 pas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 8 lepas lepas, 9 lepas lepas, 10 lepas lepas, 11 lepas lepas, 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah benar nggak 30 detik? Kalau belum benar berarti kita ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Nah ini setelah tindakan ini kita evaluasi lagi kayak tadi, apakah sudah ada kemajuan, pernapasannya membaik, warna kulitnya kemerahan, pergerakannya aktif. Nah kita lakukan perawatan bayi baru lahir. Namun jika pas ventilasi pertama yang diberikan masih belum berhasil, dilakukan ventilasi yang kedua. Jumlahnya sama, 20 kali dalam 30 detik. Kita pasangkan lagi di sini.
kita evaluasi lagi kayak tadi, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Nah, kalau ada perubahan tadi langsung ke perawatan bayi baru lahir. Kalau tidak ada perubahan apa? Kasih tahu kepada ibunya untuk persiapan rujukan. Jadi siapkan rujukan baik itu surat maupun ke ibunya. Nah, dalam perjalanan pun kita tetap harus melakukan ventilasi. Nah, ini tergantung kasusnya terjadi di mana. Kalau kasusnya terjadi di rumah sakit, nah kalau misalkan resusitasinya dilakukan di ruang bersalin, mungkin pasti ke peri, tapi dengan dokter kolaborasi, nggak dirujuk. Tapi kalau kita di PMB ini pasti dirujuk, gitu. Kalau di rumah sakit kita kolaborasi. Kalaupun di klinik, misalkan di klinik, nah kalau ada dokter jaganya ya kita kolaborasi dulu. Kalau kata dokter jaganya ini harus dirujuk, ya dirujuk. Tapi selama rujukan kita harus melakukan ventilasi. Jadi kasih tahu ke ibunya. Seperti itu. Nah kalau udah sampai rumah sakit rujukan berarti rumah sakit yang menjalankan. Nah makanya kita harus bisa menilai sejauh mana asfiksianya. Biasanya kalau asfiksia ringan dengan rangsangan taktil pun biasanya langsung. Tapi kalau sedang biasanya memang harus melakukan resusitasi. Apalagi kalau bayinya tadi, makanya tanya dia ibu ketubannya bercampur mekonium atau enggak. Kalau bercampur mekonium biasanya bayinya sudah menghisap mekonium, makanya perlu dilakukan tadi di penghisapan lendir. Jadi intinya nanti pada saat ujian kalian tuh ketepatan untuk ini. Kalau nggak mengembang berarti posisi ini nggak pas. Kalau gini berarti nggak pas. Misalkan gini, tuh nggak ada, dipijit pun nggak ada. Tapi kalau ini, nah ini selang ini untuk membuktikan bahwa paru-parunya mengembang. Nah, jadi ada udara yang masuk. Tapi kalau misalkan di sininya nggak ada yang masuk, udaranya ini dipijit pun nggak ada tuh, nggak keluar. Iya, nggak ada tenaga juga ke kitanya tekanan. Oh, kalau ini kan ada tekanan. Nah kalau gini kita nggak ada di sini juga, ini kita nggak pegel. Iya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Gampang kan, merem pun bisa.